Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bapak Cecep Supriyadi, biasa dipanggil dengan Pak Cecep, dalam pelajaran komputer untuk kelas 6. Pada hari ini, alhamdulillah pada hari ini Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat ukhuwah, sehingga kita dapat kembali bersama-sama belajar teknologi informasi dan komunikasi untuk kelas 6. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan orang yang istiqomah di jalan hingga zaman. Yuk sama-sama sebelum belajar kita yel-yel dulu. Masih ingat yel-yelnya? Cerdas cendekia bersama Alfida, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Pada kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang bagaimana cara membuat presentasi, bagaimana cara membuat slide supaya lebih menarik menggunakan Microsoft PowerPoint. Sebelum belajar sama-sama kita berdoa dulu yuk. Semoga ilmu yang kita dapat mudah diterima dan semoga Allah senantiasa meridai segala aktivitas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini materi kita membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Ada banyak sebenarnya materi atau program aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi. Namun pada kesempatan kali ini Bapak ingin mengajarkan bagaimana cara membuat presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Dan materi ini untuk siswa kelas 6 SD. Pak, bagaimana untuk kelas yang sebelumnya ingin belajar? Silakan, tidak masalah. Karena nanti semua biar bisa menerima, biar bisa mendapatkan materi yang sama. Jadi kalian sudah siap, tidak melihat kelasnya, tidak melihat apapun, yang penting kalian sudah bisa menerima ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya, apa sih PowerPoint itu? PowerPoint adalah aplikasi perangkat lunak untuk media presentasi menggunakan slide. PowerPoint menggunakan aplikasi buatan Microsoft Office yang digunakan atau dipakai untuk presentasi. Ada berbagai template dan fitur menarik yang bisa digunakan untuk presentasi. Itulah sedikit apa sih, mungkin bertanya-tanya apa sih PowerPoint, apa sih kegunaannya. Nah, di sini ada juga kegunaannya selain pengertiannya. PowerPoint berfungsi menampilkan beberapa slide pesan atau cerita. Pengguna dapat menambahkan kata-kata dan gambar yang menarik dalam slide. Presentasi ini didukung animasi, audio, video, gambar, dan desain. PowerPoint dapat dipakai untuk pemula karena tampilan interface yang user-friendly atau mudah digunakan. Jadi siapapun bisa menggunakan, siapapun bisa memakai, siapapun bisa belajar, yang penting ada kemauan. Yuk kita lanjut lagi. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, membuat presentasi baru. Untuk memulai sebuah pembelajaran, kita harus tahu dulu bagaimana sih cara memulai sebuah aplikasi, bagaimana cara menggunakan pertama kali sebuah aplikasi. Kemudian kedua, menambahkan slide. Tadi slide-nya sudah ada, yang pertama kali sudah dibuat. Kemudian langkah berikutnya adalah menambahkan slide ke dalam presentasi yang sudah ada. Jadi jangan sampai dalam satu presentasi ada satu slide, presentasi lain satu slide, jadi kurang menarik. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengganti layout pada slide supaya lebih menarik, lebih tidak membosankan. Kemudian yang keempat, bagaimana memilih tampilan desain yang ada di PowerPoint. Untuk desain, selain yang ada pada aplikasi ini, kita juga bisa mendownload beberapa desain, template yang bisa kita gunakan untuk belajar presentasi. Misalnya kita jenuh dengan desain yang sudah ada, yang sudah tersedia, kita ingin lagi yang lain, silakan kalian bisa download di website yang sudah menyediakan aplikasi tersebut. Kemudian yang kelima,
adalah menyisipkan gambar atau objek. Ya, kita bisa menyisipkan baik dari perangkat kita maupun hasil dari download dari perangkat yang lain, gitu ya. Bisa berupa gambar, video, dan lainnya. Kemudian yang keenam, membuat efek pada slide, gitu ya. Jadi baik itu efek tulisannya bergerak, bagaimana caranya, kemudian tulisan itu menghilang, bagaimana caranya, gitu ya. Jadi nanti ada dua macam, saat itu tulisan itu masuk, kemudian saat tulisan itu menghilang, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, memberi efek transisi antar slide, gitu ya. Jadi slide yang satu dengan yang slide yang lain supaya tidak kaku, gitu, supaya lebih bagus, lebih keren, gitu ya. Jadi ada perpindahan antar slide, ada transisinya yang bisa kita atur, yang bisa kita atur. Kemudian yang ke-8 adalah menyimpan slide presentasi yang sudah kita buat supaya tidak hilang atau supaya kita tidak lupa menyimpannya. Jangan lupa untuk mengingat disimpannya di mana, di perangkat yang kalian gunakan. Dan selamat belajar. Ketika kita membuka sebuah slide, ya, double klik Microsoft PowerPoint, kemudian akan tampil tampilan seperti ini, ya. Silakan buka pertama kali dari blank presentation, ya. Jadi buka new, pilih blank presentation, ya, akan muncul tampilan seperti ini, ya. Kemudian kita akan mengetik, ya, materi yang akan kita sampaikan, yang akan kita buat, ya, menggunakan slide yang ada. Kita ketik dulu, ya. Ini tampilan slide yang pertama. Kemudian bagaimana cara menambahkan slide yang sudah ada? Kita ingin menambah slide yang berikutnya, ya. Ya, pilih home, kemudian pilih new slide. Ya, yang kedua, ini tampilan layoutnya bisa kita pilih. Ya, ada beberapa tampilan layout. Ya, kita pilih tampilan yang kedua adalah misalnya tadi yang pertama itu detail slide, kemudian yang kedua sekarang kita ingin pilih yang detail and content. Nah, di sini kita ketik misalnya biografi singkat. Nah, misalnya kita ketik, ya, jadi seperti ini, ya. Sudah kita ketik, selesai. Kemudian berikutnya kita menambahkan slide lagi, ya. Pilih home, kemudian pilih insert slide. Nah, untuk slide yang ketiga kita pilih slide yang to content, ya. Ada dua tampilan nanti. Nah, di sini kita ketik dan sikap. Kita masukkan gambarnya, ya, dari media yang kita miliki. Kita masukkan, ya, gambarnya seperti ini. Tentang tokoh yang kita pelajari ada Sunan Gunung Jati. Terus bagaimana Pak supaya tampilnya lebih menarik, lebih bagus? Ya, di sini ada desain. Silakan kalian bisa pilih desain yang bisa kalian gunakan, ya. Ada banyak, ya. Kita pilih yang ini, ya. Nah, langsung diterapkan ke slide yang lainnya, desain yang jenis, ya. Nah, kemudian bagaimana ketika sudah buat tampilannya sudah dipilih, ya. Yang terakhir adalah membuat transisi antar slide, ya.
Oh ya, sebelumnya kita ingin membuat slide itu supaya lebih menarik ya. Kita bisa buat efek pada menampilkan efek pada teks. Ya, pilih animasi ya, kemudian pilih ini beberapa tampilan ya, beberapa tampilan teks yang bisa kita gunakan ya. Entrance itu untuk masuk, kemudian exit itu untuk keluar ya. Kalau MPSS ini tampilan campurannya ya, efek pada semua slide ya. Untuk yang pertama kita pilih misalnya fly in gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi diklik teksnya yang akan kita berikan efek, kemudian nanti dia muncul otomatis urutannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu ya. Nanti tampilannya seperti ini. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah, lahir di Mesir sekitar tahun 1448 Masehi dan seterusnya. Ya, seperti ini. Nah, ini tampilan slide yang ketiga, ada gambar, ada teksnya gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir berikutnya adalah membuat bagaimana slide itu lebih menarik, yaitu dengan cara membuat transisi antar slide ya. Ya, di menu kita pilih di tab transition, kita pilih efek yang bisa kita pakai untuk menampilkan transisi antar slide. Karena kita gunakan pilih referral. Ya, nah, hanya contoh ya. Nanti kalian bisa pilih slide yang tampilan transisi yang kalian suka. Ya, jadi seperti itu. Yang kedua bisa kita referral juga, sama yang ketiga juga. Nah, ya, jadi tampilannya akan nampak seperti ini. Nah, di beberapa singkatnya hilang. Itu ya. Ya, itu beberapa cara memberikan efek transisi ya, baik teks maupun antar slide. Dan terakhir, bagaimana sih cara kita setelah kita buat presentasi, bagaimana sih cara menyimpan tampilan presentasi yang sudah kita buat tadi ya. Ya, silakan klik file, kemudian pilih. Nah, kalau untuk pertama kali kita akan ke save as, silakan diketik nama filenya ya, tentukan lokasinya di mana. Misalnya kita ketik latihan 1. Ini tipenya PPTX, tidak perlu dirubah, langsung disimpan, save. Ya, demikianlah bagaimana cara belajar untuk menggunakan PowerPoint, bagaimana cara belajar untuk menggunakan presentasi yang baik ya. Itu langkah-langkah dasarnya. Silakan nanti kalian bisa mengembangkan bagaimana kalau gambarnya dirubah, bagaimana kalau gambarnya berputar dan lain sebagainya. Ya. Dari Bapak mungkin cukup sekian. Ya, nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan nanti langsung ke Bapak ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.